berapa itu tempat saya, Durinan, kecamatannya aja Iya Pak, Durinan. kelihatannya rusak banyak. Ya, terus ada apa namanya sekolah, ya rumah-rumah saya kira beberapa. Kalau di Trenggaleknya sendiri nggak seberapa ya Mbak? Mboten Pak, kalau di Trenggalek masih alhamdulillah aman Pak. Yang tanggal 10 niku kan Pak? Heeh, heeh. Iya, Ya, cuman jadi kalau di Durenan itu kantor kecamatan, desanya kalau nggak salah. kecamatan. Kecamatan ya, kecamatannya itu atapnya saja, kemudian di Tugu ada sekolah yang atapnya juga ini ambruk. Terus ini kok katanya ada jalan ambles itu di mana ya? Nah, itu kalau jalan ambles saya kurang tahu, Pak. Terus saya hanya berita dari apa Pawarta itu ada jalan ambles-ambles Iya. Oke. Tapi secara umum terasa banget ya? Iya, Pas Pak, ya kalau semuanya. kemarin terasa, kemudian kan ada susulannya lagi, Pak, besoknya begitu. Kalau susulannya kan biasanya lebih sedikit, jadi itu kayak gelombang yang besar terus berkurang hilang kan gitu. Jadi nggak bisa sekali terus nggak ada susulan, itu nggak bisa. Jadi itu nature dari gempanya itu. Ya. Iya, Pak. Kalau Kediri gimana Mbak Lila? Aman ya? Kediri tidak keras ya? Alhamdulillah aman, Pak. Tapi Hmm. merasakan goncangan juga. Tapi nggak sampai nggak sampai terjadi kerusakan ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Lain-lainnya aman-aman aja. Ini kan tidak ada orang Trenggalek kan. Ini yang orang Trenggalek kan Siska sama ya, Lila itu kan Kediri, yang dekat dengan saya itu ngerti. Ya saya aja berita dari kakak-kakak saya aja. Ya, oke. Baik, kita bisa mulai. Mungkin perlu dulu ya. Midtermnya itu 4 nomor ya itu ya. Nilainya saya kira juga sudah keluar ya. Jadi nanti untuk apa namanya remedial biasanya saya itu kan butuh dalam remedial itu kan butuh apa namanya modeling itu apa ya? Modeling itu wawancara gitu loh. Nah ini wawancara face to face itu kan belum boleh. Jadi ya kalau ngerjakan soal itu nggak kelihatan gitu. Kalau face to face itu saya tahu anak ini ngerti tapi raiso nulis itu bisa aja. Jadi Anda pada waktu ujian itu ada orang yang apa ya namanya sifatnya itu ngerti tapi nulis itu karena grogi hilang kabeh gitu ya. Itu bisa saya lihat biasanya dari wawancara gitu. Jadi kalau bentuknya sama dengan ujian itu nggak banyak nolong itu. Karena saya biasanya hanya mengecek beberapa pengertian, beberapa itu bisanya itu hanya lewat wawancara. Kalau nggak wawancara nggak bisa, sehingga saya belum bisa memikirkan untuk remedial sekarang gitu. Mungkin nanti itu kan dekatnya Mas Wira itu kan ada ruang kelas yang Anda nanti bisa nulis, saya bisa tanyanya dari ruang sebelah gitu. Tapi kalau saya nggak boleh, tetap artinya aturannya itu belum boleh. Misalnya saudara datang ke kampus walaupun 2 orang, saya ajar tatap muka itu aturannya nggak boleh. Tapi bisa saja nanti saya tetap saudara nerangkan di papan tulis, itu kan ada papan tulisnya seperti semester 1 kemarin kan saya nulis di papan tulis kan itu ya. Itu nanti kan saya bisa dari luar ruangan bisa memonitor apa yang saudara tulis dengan bertanya kan. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi remedial itu biasanya memang lebih mendalami basic ilmunya aja gitu. Jadi ya dengan sendirinya nanti ada semacam sedikit tes tentang soal gitu ya. Jadi itu lebih
lebih untuk melihat jangan-jangan ada yang saudara itu pada waktu ya gimana pun ujian itu ada orang yang selalu apa ya namanya selalu grogi kalau ujiannya. Ada beberapa gitu, tapi tidak semua. Jadi artinya nilai itu saya harapkan bisa mencerminkan mencerminkan kepandaian saudara gitu. Jadi dari hasil apa namanya hasil ujian ini ya mungkin responnya itu berapa persen dari kemampuan saudara bisa juga terjadi. Dan biasanya mahasiswa selalu berpikir soalnya seperti kok tidak seperti yang saya duga kan gitu. Bener nggak? Saudara duganya keluar soal gini, lu kok sing metu beda gitu lah. Begitu soalnya beda, saudara sudah bingung kan. Kurang berpikir jernih kan. Itu, ya itulah mahasiswa gitu. Nggak apa-apa, itu itu romantika mahasiswa saja. Jadi saudara jangan terlalu sedih ya, artinya itu. Ya nanti yang kedua ini belajar lebih baik, nanti mudah-mudahan kita bisa yang masih kurang 1-2 nanti UTS dan UAS kalau ada yang masih kurang, mudah-mudahan bisa saya meminjam ruangannya Mas Wira untuk untuk modeling itu apa ya bahasa Indonesia. Apa ya modeling itu apa ya? Untuk wawancara ya, wawancara itu pekerjaan kan. Oke ya, itu. Jadi mungkin saya sedikit dari soal 1, 2, 3, 4 itu yang kurang ada 2 orang ya yang nilainya di atas 80 kalau nggak salah. Jadi itu sudah cukup baik. Tapi nomor 1 kurang sempurna aja gitu. Tapi intinya bisa menerima gitu. Kalau 2 dan 4 itu hampir semuanya bisa. Hampir semuanya itu artinya mayoritasnya. Sudah lebih dari 75% itu. Ya cuma kadang-kadang yang nomor 2 itu distribusi beta itu harusnya kan ya dijabarkan sedikit lah pendapatnya. Min gimana, EX kuadratnya gimana. Walaupun saya tidak akan salahkan kalau saudara langsung ambil hasil gitu, hanya saya kurangi aja. Nomor 4 itu mestinya hampir semuanya bisa ya, itu ya dan kenyataannya hampir semuanya bisa. Nomor 3 itu banyak yang belum menghayati soalnya membangun fungsi likelihood gitu. Ya memang soal itu sebagian memang soal yang baik itu ada yang hampir setiap orang bisa, tapi pengertian benar tentang likelihood nomor 1 itu memang sebenarnya untuk membedakan semuanya gitu. Jadi yang harapannya yang nomor 1 betul itu ya mestinya yang dapat A kan gitu. Jadi artinya ya memang ujian itu harus ranking ya, ranking ABC. Jadi ya itulah kira-kira soal ujian yang baik itu begitu. Ya paling tidak ya saya ngajar dari dulu itu anak-anak itu selalu berpikir soalnya ternyata kok ya gitu banyak yang beda dari tahun ke tahun. Ya apa itu ilmu itu tidak pernah berhenti kok. Jadi seperti kalau saudara lihat teorema limit pusat itu setiap disertasi itu biasanya ya mesti mengikutkan teorema limit pusat. Jadi teorema limit pusat itu seperti sumur Zam-Zam itu diambil berapapun tetap ada airnya, tidak pernah kering kan gitu. Ya. Oke, jadi mungkin kita lihat dulu garis besar nomor 1 sama nomor 4 ya. Dan nanti saudara tahu jawabannya yang betul itu seperti apa.
Ini oke, ini di sini. Ya. Harus saya carinya penanya di mana. Ini kan soalnya kan S P kuadrat itu adalah N min 1 S kuadrat X plus M min 1 S kuadrat Y dibagi N plus M min 2. Ini diminta membuktikan distribusi chi-square dengan derajat kebebasan M plus N min 2 kan gitu. Di kuliah terakhir saya sudah ngulangi berkali-kali kan. Jadi kalau sigma xi min x bar kuadrat kemudian dibagi dengan, ini mestinya dibagi dengan sigma kuadrat ya nanti, dibagi dengan sigma kuadrat itu berdistribusi chi-square, kalau ini sampai dengan n ya, itu adalah n min 1. Dengan juga kalau ji min y bar kuadrat per sigma kuadrat mestinya m min 2 kan. Jadi kalau ini m nah gitu. Jadi ini kan sudah di kuliah akhir kan begitu. Kalau ini X barnya itu diganti mu, derajat kebebasannya adalah N kan gitu. Kalau ini mu Y yaitu juga M kan. Kemudian kita diminta untuk membuktikan, jadi ini kalau Sn-1 S kuadrat X itu kan sama dengan sigma xi min x bar kuadrat kan gitu. Cuma juga M min 1 SY kuadrat kan gitu. Kemudian kalau ini dikalikan, jadi kalau SP kuadrat per sigma kuadrat kan berarti ini menjadi N plus M min 2. Kali ini kan berarti sama dengan sigma xi min x bar kuadrat dibagi sigma kuadrat sigma kuadrat. Nah ini chi-square N min 1, ini chi-square M min 1, kalau dijumlahkan menjadi N plus M min 2. Saudara buktikan secara sederhana menggunakan fungsi pembangkit momen kan, itu kan ada buktinya kan gitu. Jadi
hanya begitu aja sebenarnya, karena saya kan sebelum kuliah itu, sebelum selesai kan saya mengulangi beberapa kali itu mengatakan sema x i min x bar kuadrat, sema kuadrat k square n min 1, bolak-balik itu maksud saya supaya saudara aware tentang apa namanya yang saya katakan itu. Nah, sekarang untuk distribusi T. Pokoknya ini kan ujiannya open book kan. T itu strukturnya apa toh? Jadi kalau Z normal 01, terus kalau ada U I square N, maka T sama dengan Z dibagi dengan akar U per N itu berdistribusi T dengan derajat kebebasan N. Kalau asalkan ini N loh ya. Jadi bisa N itu boleh N-1, boleh N plus 2 dan seterusnya. Jadi yang penting bahwa distribusi T itu adalah hasil bagi dari distribusi normal 01 dan akar dari distribusi Chi square dibagi dengan derajat kebebasannya. Nah, sekarang kan saudara punya ini kan, jadi ini Chi square-nya sudah tahu kan, Chi square-nya ini tadi N plus Mn2 SP kuadrat per sema kuadrat itu kan apa namanya berdistribusi Chi square dengan derajat kebebasan N plus Mn2, kan itu sudah modal. Nah, sekarang kan tinggal Z sama dengan X bar min Y bar dikurangi mu X min mu Y dibagi dengan, kan itu sigma kuadrat per N plus sigma kuadrat per M kan gitu. Jadi sigma kuadrat per N sigma kuadrat per M. Nah, ini kan mempunyai distribusi Z01 kan gitu. Karena semuanya distribusi normal, dan ini kalau kita keluarkan kan menjadi sama dengan X bar minus Y bar minus mu X minus mu Y dibagi dengan sigma kuadrat seper N plus seper M. Nah, ini mempunyai distribusi normal Z01. Ya, tinggal bagi aja apa namanya T-nya kan gitu. Ini akar ya, jadi berarti akar ini ya, sorry. Per sigma. Gitu. Ini akar. Jadi ini kan sama dengan X kuadrat minus Y kuadrat minus UX minus UY dibagi dengan sigma seper N plus seper N kan normal 01. Jadi kalau gitu tinggal bagi aja kan Z dibagi dengan apa namanya kita kan akan membuktikan ini apa namanya X bar minus Y bar minus mu X minus mu Y dibagi dengan SP per N plus per M itu mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan N plus M min 2 kan itu yang harus kita buktikan kan ini. Ini harus kita kan.
Ya, ini kan harus tadi strukturnya itu kan distribusi T itu Z dibagi dengan akar chi-square dan derajat kebebasannya kan gitu. Jadi yang distribusi normal 01 mana gitu. Ya, jadi T-nya itu kan kita sudah punya apa namanya Z sama dengan X bar min Y bar minus UX minus MY dibagi dengan sigma seper akar. Kemudian kita mempunyai tadi apa namanya U sama dengan M plus N min 2 dikalikan dengan SP kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat itu kan chi-square berapa? N plus M min 2 kan gitu. Jadi T-nya itu adalah Z dibagi akar U dibagi berapa derajat kebebasannya? M plus N min 2 kan gitu. Ya. Jadi ini mempunyai distribusi T dengan derajat kebebasan N plus M min 2. Itu definisinya distribusi T kan gitu. Jadi ini sekarang saya tinggal memasukkan aja apa Z-nya. Z-nya kan sama dengan X bar minus Y bar minus UX minus MY dibagi dengan sigma akar seper N plus seper M dibagi dengan apa U-nya? M plus N min 2 jadi akar atau itu jadi nanti menjadi bentar. Jadi U-nya kan di situ. Jadi nanti kita akan mempunyai M plus N min 2 SP kuadrat dibagi sigma kuadrat, berarti itu akarnya itu dibagi dengan derajat kebebasannya kan gitu. Jadi kita akan mempunyai M min 2 dibagi dengan N plus M min 2. Jadi nanti akar dari tinggal diambil akarnya kan berarti tinggal SP dibagi dengan sigma kan ini hilang. Ini hilang. Sigmanya hilang. Jadi ini menjadi X bar min Y bar minus mu X minus mu Y dibagi dengan tinggal SP akar seper N plus seper M kan gitu. Ya, jadi ini yang harus kita buktikan kan. Ini kan berarti distribusinya T, N
plus M min 2 kan gitu. Oke, itu yang nomor 1. Jadi yang utama kan sebenarnya Anda diminta untuk lebih mengerti pada struktur dari distribusi T sendiri. Ya, kemudian yang atas itu kan sebenarnya petunjuk toh. Petunjuk bahwa itu distribusi chi-square-nya. Ya kalau distribusi normal 01-nya itu ya sebenarnya yang sudah kita kenal dari transformasi C. Ya ini memang saya pikir dari 4 soal ini pembeda yang nomor 1 gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 3 itu sudah ya nyatetnya? Sudah atau belum? Siska wis rampung urung nyatet? Sudah, Pak. Sudah. Wong Trenggalek. Trenggalek ya, saya melayu nang Yogyo kok tak isih kerasan nang Trenggalek toh, Mbak. Kamu kerasan banget Iya, itu Pak. Trenggalek. Iya. Saya Karena aja belum ngekos, Pak. Hah? Karena Gimana? belum ngekos, Pak. Belum ngekos ya. Nanti kalau sudah nulis tesis ngekos. Iya, Pak. Rencananya insya Allah semester 3 ini, Pak. Semester 3, oke. Oke. Ya. Oke, ya. Kemudian S1-nya nang UNY ngekos ya? Iya, Pak. Di UNY saya ngekos. Nah, di mana dulu ngekos? Pernah di Samirono, Perban. Saya pindah-pindah sih, Pak. Oh, senengannya itu pindah-pindah ya. Mencoba Ya, suasana baru, Pak. suasana baru ya. Ya oke, nggak apa-apa. Wong galek. Oke, jadi soal yang nomor berikutnya itu kan, ini ada X itu kan binomial mana? Ini sebenarnya bisa diwalik, tapi tidak diwalik itu gambarku kualik malah wedi. Lalu diambil sampel random ukuran 50. Ya, lalu hasilnya itu pengamatannya itu kan ini ada X, kemudian ada frekuensi. Nah, kemudian ini 0, 1, 2. Jadi paling banter itu 5. Nggak bisa lebih dari 5. Ya. Tapi ini 6 kali, kemudian 10 kali, 14 kali, 13 kali, 6 kali, 1 kali kan gitu. Nah, fx θ-nya sendiri itu apa? (5x) θ berpangkat x 1 min θ berpangkat 5 min x. X-nya itu berjalan 1, 2, sampai dengan 5 gitu. Jadi ini nanti F0 θ itu ya 50
theta berpangkat 0 kan 1. 1 min theta berpangkat 5. Tapi ini 6 kali. Nah, gitu. Diulang-ulang itu sebanyak 6 kali. Nah, F1 theta itu sama dengan 51 theta berpangkat 1, 1 min theta berpangkat 5 ya. 1 min theta berpangkat 4. Nah, ini itu sebanyak 10 kali kan gitu. Ya. Dan seterusnya kan gitu. Nah, sekarang kita itu kan punya fungsi likelihood itu kan atau fx theta dulu ya. Nanti likelihood-nya kan hanya mengikuti aja. Sebenarnya kalau x-nya kan x1 sampai dengan x50 kan gitu. Theta itu ya tadi 50 berapa kali 51, tapi ini kan tidak mengandung apa-apa toh. Jadi nanti boleh diabaikan kan gitu. Karena tidak mengandung theta kan. Nah, kemudian ya ini menjadi theta sigma xi 1 min theta berpangkat berapa? Itu 5-nya kan sebanyak berapa ini? Dia anunya kan 50 kali itu. Jadi 10 kali 5 dikurangi dengan sigma xi kan gitu. Jadi L theta-nya sama dengan theta sigma xi 1 min theta berpangkat 50 min sigma xi gitu. N-nya itu kan apa namanya, jumlahnya itu n apa, ukuran sampel kan gitu. Sorry. Tadi 5 min x berapa sampelnya? 50 ya. Jadi itu 50 kali 5 kan gitu. Karena itu diulang-ulang. Jadi kalau ini kan sebanyak 6 kali, berarti 5 kali 6. Terus yang kedua berapa kali? Tuh, jadi harus menjadi 50 kali 5 ya. Jadi ini bukan 10 tapi 50 kali 5. Ini 250 min sigma xi. Karena itu kan setiap kali itu kan 5. Jadi kalau itu diulang 6 kali ya 6 kali 5 kan gitu. Tapi min sigma xi kan gitu. Nah, jadi nanti saya kira saudara sudah tahu theta head-nya itu adalah theta head-nya itu sama dengan sigma xi dibagi dengan n-nya itu 250 kan gitu. Nah, sigma xi-nya itu berapa? Sigma xi-nya ya ini tadi 0 kali 6 ditambah dengan 1 kali 10 sampai terakhir adalah 5 kali 1 dibagi 250 kan gitu. Ya. Jadi ini hanya apa namanya, Anda mengerti benar apa yang disebut dengan fungsi likelihood-nya. Lalu kalau
probabilitas theta sama dengan X sama dengan 3 itu ya theta pangkat 3 semuanya ngerti itu bahwa itu hanya theta-nya itu diganti dengan X bar yang ini gitu. Cuma X bar-nya itu beberapa belum benar kan gitu. Ya. Oke, itu catatan tentang UTS kemarin. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kuliah kuliah ini. Jadi sebentar. Mencari UMV UE atau uniformly minimum variant unbiased estimator. Jadi UE apa itu? Uniformly minimum variant unbiased estimator. Ya, jadi cerita pendahuluannya kan sudah minggu terakhir ya, itu bahwa metode estimator itu kan tidak hanya satu, ada beberapa. Jadi mungkin kita satu ketika kalau hasilnya tidak sama kan kita mesti harus memilih. Nah, untuk memilih kan butuh kriteria. Nah, kriteria yang kita pakai itu umumnya adalah MSE atau mean square error. Itu adalah harga harapan dari estimatornya TX minus theta kuadrat. Jadi membacanya dari belakang ya, mean square error kuadrat, square errornya itu TX min theta kan, dikuadratkan, diambil min-nya, harga harapannya kan gitu. Dan ini sama dengan variansi dari TX dikurangi dengan bias TX dikuadratkan. Bias dari TX dikuadratkan. Nah, ditambah ya, sorry. Ditambah. Ya, sehingga timbul godaan. Nah, kalau biasnya dijadikan 0, apakah MSC-nya lebih kecil? Oh, belum tentu. Belum tentu bias 0 MSE turun kan gitu. Jadi belum tentu biasnya 0 MSC-nya itu turun gitu. Contohnya ini kan SN kuadrat sigma XI min X kuadrat per N baginya N XI minus X bar kuadrat dibagi dengan N min 1. Jadi ini tidak bias, ini bias. Jadi di sini berarti biasnya 0 kan gitu. Tapi kenyataannya bahwa MSE dari SN kuadrat lebih kecil dari MSE
SN min 1 kuadrat. Oke, jadi itu kenyataan. Jadi kita tidak bisa membuat bias nol itu menjamin MSE-nya akan rendah kan gitu. Terus fakta yang lain apa? Di fakta yang lain adalah MSE itu kita punya fakta lain. Ini sebenarnya ulangan yang dulu hanya untuk biar tidak tidak lupa aja. MSE itu fungsi dari theta. Fungsi dari theta. Jadi bisa saja kita terjadi begini, fungsi dari theta. Ini misalnya ada gini, sama MSE lain itu begini. Nah, ini MSE dari MSE T1X. Nah ini yang datar ini MSE T2X. Nah, jadi kalau kita lihat MSE yang kecil kan gitu. Jadi kalau di daerah sini, daerah yang ini kan di sini MSE-nya lebih kecil. Tapi untuk daerah di sini T1X itu lebih kecil kan gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan gitu. Oke, jadi kalau gitu gimana membandingkannya? Mesti harus parsial kan gitu. Berarti kita harus membatasi. Kalau tidak membatasi kita nggak bisa. Karena untuk mendapatkan MSE yang kecil untuk semua theta itu orang menyebutkannya impossible atau tidak mungkin. Jadi mendapatkan MSE yang kecil untuk semua theta itu mustahil lah gitu ya. Jadi, yang minimum untuk setiap theta itu ya, mungkin. Nah, jadi kalau tidak mungkin apa? Lakukan batasan. Nah, batasan itu bisa saja menjadi misalnya linear. Yang kedua, bias. Jadi batasannya itu bisa linear atau bias. Nah, linear itu tidak banyak dipakai sehingga orang lari ke tidak bias. Loh, tadi kan sudah ada warning tidak bias itu tidak menjamin MSE-nya kecil lah. Gimana lagi? Itu tidak ada pilihan lain gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya itu teklek kejegur kalen. Mbak Arlin gitu mana enggak ngerti. Teklek itu apa? Teklek itu
biasanya dipakai orang Jawa itu terbuat dari, jadi sandal yang terbuat dari kayu. Terus jadi gimana itu? Susah ngerti ora teklek? Susah ngerti ora teklek? Itu penggolek agak teklek. Gimana Pak? Kok ngerti teklek ora? Teklek boten Pak. Wah, jan wong galek ora ngerti teklek iki piye. Sandal bukan ya Pak? Dari kayu. Biasanya nek tinggi neng langgar itu orang-orang itu pakai teklek, enggak belum ada sandal gitu. Mbak Lila ngerti orang? Teklek neng Kediri yo. Orang pesantren orang ngerti ke teklek. Lila Aryani ngerti ora? Bakia bukan sih, Pak. Bakia bukan, Gimana? Pak, teklek itu. Bakia bukan. Ya, bakia. Bener. Gimana bakia itu apa jenis sandal terbuat dari apa? Kayu. Terus yang atasnya itu ada anunya gitu loh. Ada apa namanya? Dari karet itu ya, karet bukan karet anu gitu. Karet besar itu loh, karet. Bakia gitu. Biasanya nek di nang langgar nek bakia atau ya. Nggih. Ya wong oleh pesantren itu ya mesti wong ngerti orang ngerti bakia ya kowe kebacut. Tidak pernah kalau. Ya itu. Jadi ada bahasa Jawa itu yang namanya teklek ya karena itu biasanya dipakai untuk jalan kecemplung kalen, masuk kaleng. Nah, apa nama kalen itu parit. Jadi teklek kejegur kalen. Jadi tekleknya atau bagiannya itu masuk parit. Nah, kalau bahasa Jawanya teklek kejegur kalen itu jadi parit biasa timbang golek duwe becik balen kan gitu. Jadi biasanya itu anak muda itu kan pacaran itu biasanya putus sambung kan gitu. Itu kalau masih remaja kan gitu. Ya Anda pun juga begitu kan mestinya. Gitu. Jadi timbang golek becik balen daripada nyari tidak dapat dicari yang pacar yang lama dulu kan gitu. Jadi move on dengan pacar yang lama kan gitu. Jadi pacar yang lamanya itu tidak bias ini. Jadi tidak bias tadi itu sebenarnya sudah diputus. Tapi karena cari yang lain nggak ada yang lebih baik, kembali lagi ke pacar yang lama itu, tak bias ini. Gitu. Jadi itu ceritanya, statistiknya kan gitu, hubungannya dengan teklek kejegur kalen tadi. Gitu. Sudah cari di mana-mana nggak dapat yang lebih baik, ya kembali yang sudah diketahui, oh ternyata itu tidak lebih jelek dari yang lain, karena tidak ada pilihan yang lain gitu. Jadi di dunia itu selama kita mencari yang ideal itu mesti biasanya nggak pernah ada kan. Ya memang dijamin nggak ada. Karena yang sempurna itu hanya alam akhirat gitu. Itu. Jadi kita kembali kepada estimator tak bias. Jadi kita membatasi di dalam mencari MSE yang kecil ini kita hanya membatasi pada estimator tak bias. Jadi itu ceritanya. Jadi mengapa kita bisa mempunyai UMV, UI. Jadi kita dalam mencari MSE estimator tak bias. Jadi sehingga kita mencari tadi, berarti kita mencari UMV, UI. Kita tadi berarti kita mencari UMV
UI. Uniformly minimum variance dibatasi pada unbiased estimator. Nah, ternyata persoalan belum selesai gitu. Ya, persoalan belum selesai. Sudah tadi tidak ada yang kecil untuk semua theta dibatasi, ternyata pembatasan ini belum menyelesaikan semua masalah. Jadi kita masih punya masalah ini. Jadi masalahnya apa? Kita mempunyai masalah baru. Jadi memang hidup itu mesti selalu punya masalah. Kalau nggak punya masalah, itu berarti tidak hidup kan gitu. Jadi sesudah ada masalah, kita menyelesaikan masalah yang lain kan gitu. Jadi masalahnya apa? Estimator tak bias itu jumlahnya tak berhingga. Tak bias itu jadi estimator tak bias itu jumlahnya itu tak enggak. Kok bisa begini? Jadi contohnya kalau X itu Poisson theta, maka X bar itu juga theta, karena variansinya itu juga sama dengan theta, maka juga E dari Sn min 1 kuadrat juga sama dengan theta, karena ini minnya sama dengan variansi. Jadi ada dua estimator dari tak bias dari theta. Gitu. Lalu kita bentuk estimator baru. Tx itu sama dengan A dari theta, A dari X bar, plus 1 min A Sn min 1 kuadrat. A-nya itu kita buat sebarang bilangan real. Jadi hanya sebarang bilangan real. Nah, kita lihat EX bar itu, TX itu berapa? Jadi berarti sama dengan A dari EX bar plus 1 min A harga harapan dari Sn min 1 kuadrat. EX bar berapa? Theta. Plus 1 minus A theta. Berarti berapa ini? A theta min A theta 0. Jadi tinggal theta. Jadi untuk setiap A, Tx itu estimator tak bias. Nah, A-nya itu menjalani bilangan real. Berarti jumlahnya Tx itu berapa? Ya juga tak berhingga kan gitu.
Jadi harga harapan dari TX itu menjadi A theta plus A1 min A theta, theta. Jadi karena A-nya tak terhingga berarti jumlahnya tak terhingga. Nah, kita itu makhluk berhingga. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang tak terhingga, nggak bisa gitu. Karena kita makhluk berhingga. Jadi kalau begitu, kita harus berpikirnya, jadi kalau kita mau mendaftar itu maksud saya, nggak bisanya itu kalau kita mau mendaftar dibandingkan, ya nggak bisa. Karena jumlahnya yang kita bandingkan tak terhingga. Sehingga kita, jadi kalau begitu, jumlah estimator bias itu infinity kan ini itu dibaca jumlah ya. Jadi jumlah estimator tak biasnya itu infinity. Jadi kita berpikirnya harus apa? Kita berpikir secara keseluruhan, komprehensif. Jadi kita harus berpikir komprehensif. Ya ini dipikirkan begini, kita cari yang pertama kali itu idenya yang namanya itu adalah seorang yang namanya Kramer itu dari Amerika, dari University of Princeton. University of Princeton itu di New Jersey itu yang membuat TOEFL itu. Kemudian Rao itu apa namanya dari Indian Statistical Institute. Dulu belum ada internet ya tahun 40-an gitu kan. Jadi mereka menemukan pemikiran yang sama gitu. Nah, terus pada satu ketika mereka ketemu pada satu konferensi hasilnya sama, terus orang statistika membuat ya berarti digabungkan aja. Nah, jadi sehingga namanya apa namanya Kramer-Rao inequality kan gitu. Jadi itu untuk menghormati mengapa Kramer dulu itu hanya abjad gitu. Jadi itu gitu. Jadi berpikirnya komprehensif. Jadi kita cari batas bawah, BB itu singkatan dari batas bawah. Variansi estimator bias. Nah kalau ada TX sedemikian hingga variansi TX yang tak bias dengan sendirinya, variansi TX sama dengan batas bawah, maka TX adalah UMV UI. Itu pemikiran dari Kramer dan Rao. Sebentar, saya tak kepegang dulu.
Jadi jumlah estimator itu kan tak bias. Jadi orang berpikir harus keseluruhan, komprehensif itu. Jadi orang dicari batas bawah dari variansi dari estimator tak bias tadi. Nah, kalau ada estimator tak bias TX, apabila variansi TX-nya itu sama dengan batas bawah kan ini ada batas bawah gini. Nah, ini batas bawah. Nah, kalau ada TX, nah ini ya berarti dia adalah apa? UMV, UI kan gitu. Itu pikirannya dari Kramer dan Rao. Sehingga dia harus mencari batas bawahnya itu. Nah, ini dia mempunyai apa yang disebut dengan ketaksamaan Kramer-Rao gitu ya. Jadi kita punya ini teorema. Teorema ini bentuknya adalah ketaksamaan. Jadi kalau kita punya estimator TX, jadi ini ada beberapa asumsi ya. Jadi nanti asumsinya itu saya kira di buku ada ya, jadi atau di tayangan ya, itu asumsinya itu adalah G theta integral X, kemudian F X sec theta dx itu sama dengan integral Fx ini d theta d Fx theta per d theta dx. Itu asumsi yang dipakai dalam ketaksamaan Kramer dan Rao. Dan ini selalu dipenuhi oleh keluarga eksponensial. Jadi sehingga disebut makanya keluarga eksponensial itu keluarga yang baik. Jadi d theta integral X fx theta dx. Jadi ini kan derivatifnya itu di luar, bisa masuk dalam integral. Karena ini fungsi X dan d theta ini, sehingga derivatifnya yang di sini kurang menyebutkannya do theta gitu ya. Jadi artinya menjadi derivatif parsial. Kalau di sini kan diintegralkan terhadap X, kan menjadi fungsi theta, X-nya hilang. Hanya fungsi satu variabel, d theta. Kalau di sini mengapa ini menjadi derivatif parsial? Karena kalau masuk itu ini fungsi dari X dan theta. Jadi kalau ambil derivatifnya terhadap theta, berarti ada variabel X. Jadi makanya ini tandanya adalah derivatif parsial. Ya, jadi kita mempunyai ketaksamaan Kramer-Rao itu bahwa sebarang untuk sebarang estimator TX yang itu bisa bias atau tidak bias itu bahwa variansi dari TX itu selalu lebih besar atau sama dengan d theta TX dikuadratkan dibagi dengan
E theta dari D log F X theta per D theta kuadrat. Jadi variansi Tx itu lebih besar atau sama dengan D theta E Tx kuadrat E D log Fx theta per D theta kuadrat. Nah, buktinya bagaimana? Jadi buktinya itu orang juga selalu saya mengatakan bahwa yang kita dapatkan sekarang itu tidak bisa terlepas dari karya-karya sebelumnya kan gitu. Jadi ini juga dia menggunakan sifat dari ketaksamaan segitiga dalam statistik itu yang mengatakan bahwa untuk sebarang variabel random X dan Y, kovariansi XY dikuadratkan itu lebih kecil atau sama dengan variansi X, variansi Y. Jadi kovariansi XY kuadrat itu lebih besar atau sama dengan variansi X kali variansi Y. Itu namanya ketaksamaan segitiga dalam statistik. Ya, saudara punya ketaksamaan yang lain itu kan harga mutlak XY lebih kecil atau sama dengan mutlak X, mutlak Y kan gitu. Harga mutlak XY lebih kecil harga mutlak X, harga mutlak Y. Nah, ini kan versi analisis. Kalau versi statistik menjadi ini kan. Jadi kalau ini saya balik untuk sebaran XY itu variansi X itu selalu lebih besar atau sama dengan kovariansi Y dibagi dengan variansi Y. Jadi variansi X lebih besar atau sama dengan kovariansi XY dibagi dengan variansi dari Y. Jadi ini dijabarkan, jadi ini yang dalam analisis itu dinaikkan menjadi dalam statistik. Nah ini kan sebenarnya tinggal variansi X lebih besar atau sama dengan kovariansi XY, ini apa? Kuadrat. Dibagi dengan variansi Y. Lalu kovariansi XY itu apa? Kovariansi XY itu sama dengan E XY dikurangi dengan EX dikalikan dengan EY. Jadi EXY itu, jadi kovariansi XY itu adalah EXY minus EX dikalikan dengan EY. Jadi sebenarnya Cramer-Rao itu dia itu menggunakan hasil lalu dia memilih X-nya itu apa, Y-nya itu apa gitu. Ya. Jadi kita memilih X-nya itu sama dengan TX, Y-nya itu sama dengan D log F X per D theta. Loh kok bisa memilih? Ya, nah itu karena berlaku untuk sebarang XY. Jadi bisa X-nya saya pilih TX, Y-nya
D log fx theta per d theta. Jadi ya pemilihan itu ya namanya milih kan ya yang feeling dan juga pengalaman kan gitu. Milih yang baik itu satu ada feeling, yang dua juga pengalaman kan gitu, pengalaman meneliti. Lalu di samping itu mesti harus ada yang namanya feeling gitu. Makanya saudara itu harus belajar mengerjakan soal itu untuk melatih feelingnya gitu. Jadi kalau kita sudah terbiasa ya feelingnya baik. Gitu. Coba saudara waktu pertama kali bisa naik sepeda motor kan ya feelingnya masih belum jalan kan, jadi mungkin saudara bisa serempetan, bisa ini kan. Tapi begitu saudara sudah latihan berkali-kali naik ini, jadi saudara sudah mempunyai feeling yang lebih baik gitu, tidak mudah senggolan, tidak mudah jatuh dan seterusnya kan. Jadi karena ini boleh memilih ya saya pilih yang sesuai dengan yang kemungkinan berhasil kan. Itu jadi itu yang namanya dengan pilihan gitu ya. Pilihannya itu pas gitu, dengan pas dia akan menjadi sangat terkenal kan gitu. Jadi itu dulu di salah satu founder dari Departemen Matematika itu namanya Profesor Soeharto. Nah, beliau itu punya teman Sabto Widoyo ya. Sabto Widoyo itu seorang seniman yang galerinya itu di depan Pangkalan Adi Sucipto itu. Sebelum saudara masuk Bandara Adi Sucipto itu utara jalan itu kan ada itu Padepokan Sabto Widoyo gitu. Di situ ya Sabto Widoyo itu memang seorang seniman terkenal kan. Nah di situ kan dia di rumahnya itu punya butik. Nah butiknya itu sebagian malah dia itu belanja ke pasar Beringin-Harjo cari batik itu. Di Beringin-Harjo misalnya harganya 100, dia bisa jual 750. Wah banyak sekali kan gitu. Nah terus senior kita Profesor Soeharto itu sambil guyon dan juga ini Mas Sabto Widoyo, kamu itu benar-benar penghisap darah orang yang beli. Di Beringin-Harjo 100 kok dijual 750 gitu. Nah, Sabto Widoyonya itu tertawa gitu. Nah, yang mahal itu selera saya itu. Saya bisa memilih ini karena selera saya tinggi gitu. Jadi kalau selera saya nggak tinggi, saya nggak ada milih itu. Jadi dia itu menghargai yang minta dihargai itu adalah harga dari seleranya itu. Jadi milih itu penting gitu. Milih itu kalau nggak punya pengalaman, nggak punya feeling, ya nggak bisa mendapatkan pilihan yang baik. Gitu. Jadi kalau ada cerita juga di saya itu penggemar wayang kulit ya. Satu ketika itu kan ada yang namanya goro-goro itu. Goro-goro itu ada yang namanya sinden ya. Sinden itu disuruh nyanyi gitu. Nah, disuruh nyanyi itu misalnya ada yang dengan memilih lagu itu dia memberikan namanya saweran. Saweran itu semacam tip gitu ya. Tip. Nah, itu tipnya itu 500.000 misalnya. Nah, dalangnya itu bilang, ini ada saweran itu tip 500.000. Kamu saya kasih yang penyanyinya itu kamu saya kasih 150, saya 350 gitu. Nah, sindennya itu marah toh. Saya yang nyanyi yang susah-susah gitu dapat 150,
dalangnya yang hanya membacakan dapat 350 kan gitu. Kan seolah-olah tidak adil kan gitu. Terus dalangnya juga jawabnya sederhana aja. Loh, kamu berada di sini tuh kalau tidak ikut aku kan kamu nggak bisa nyanyi kan gitu. Jadi tidak bisa nembang kan gitu. Gitu. Jadi itu pilihan kan gitu. Mahal gitu. Nah, gitu. Jadi ini juga ini bukan mahal tapi namanya tercantum dalam setiap buku statistika matematik itu kan terkenal kan gitu. Jadi selalu ada dalam buku statistika matematik itu ada selalu teorema Cramer-Rao ini. Nah, itu kenapa sangat terkenal karena ya sebenarnya milih yang tepat gitu. X itu TX, Y di log Fx theta per D theta kan gitu. Oke, jadi ini sekarang kita lihat kenapa rumus yang ini tadi yang di atas itu benar. Nah, sekarang kita lihat kovariansi XY itu kan sama dengan EXY minus EX-EY kan gitu. Jadi kalau begitu kan kovariansi dari TX kemudian D log Fx theta per D theta itu kan sama dengan harga harapan dari XY. Harga harapan dari Px di log Fx theta per D theta ini kan definisinya. Gitu. Dikurangi dengan harga harapan dari Px dikalikan dengan harga harapan dari D log Fx theta D theta gitu kan. Ini definisi dari kovarian. Nah, kovarian X-nya itu Tx, Y-nya itu D log Fx. Ini kali ini dikurangi ETX, E D log Fx theta per D theta. Itu sesuai dengan definisinya. Baik, kalau begitu sekarang kita lihat berapa harga harapan D log Fx theta per D theta. Harga harapan dari D log Fx theta per D theta sama dengan integral kan fungsinya kan D log Fx theta per D theta dikalikan dengan densitasnya Fx sec theta D theta. Ya, ini definisi dari harga harapan. Nah, ini sekarang berapa ini? Kita lihat di log, derivatif log itu berapa toh? Seper dikalikan D theta kan gitu. Jadi ini menjadi sama dengan integral D log Fx theta per D theta. Berapa? Seper Fx theta kan gitu. Terus D theta dari Fx theta. Itu per definisi dari D log Fx theta per D theta. Dikalikan dengan Fx theta ini dx ya. Nah, ini kan boleh dicoret. Ya, boleh dicoret. Nah, sekarang saudara lihat yang tadi, yang asumsi tadi.
Oh, asumsinya mesti hilang ya. Asumsinya kan integral-integral itu kan boleh ditukar urutan integrasinya. Jadi ini saya boleh mengeluarkan karena Hx-nya 1 kan. Hx1 kan berarti berlaku. Jadi ini menjadi d theta integral menjadi f x sec theta dx. Jadi ini d theta kan boleh keluar. D theta dari ini. Nah, integral ini berapa? K1. Karena ini densitas. Densitas integralnya 1. Jadi d theta dari 1 berapa? 0 kan dari konstan adalah 0. Jadi kalau begitu dari sini kita mempunyai ini 0. Nah, ini 0. Jadi kalau begitu kovariansi Tx di log fx theta per d theta tinggal Etx di log fx theta per d theta kan gitu. Gitu? Coba saudara lihat, saya ulangi dari sini. Kovariannya kan ini ini kali ini. Nah ini 0, jadi tinggal ini saja toh. Jadi kita harus menghitung Etx di log fx theta per d theta. Jadi E dari Tx di log fx theta di theta sama dengan ya. Jadi sama dengan saya ganti coba saudara tulis dulu. Sorry, ini sudah ngantuk ini. Harus inti budget. Nah, per definisi sama dengan integral tadi kan Tx di log f x theta di theta dikalikan densitasnya fx sec theta dx itu. Jadi sama dengan tadi integral dx di log itu tadi seperti tadi kan, seper f x sec theta di f x theta per d theta f x sec theta dx. Nah ini juga boleh dicoret lagi kan, itu. Jadi menjadi d theta-nya kita keluarkan menjadi d theta integral px f x sec theta per d theta dx. Nah, saudara lihat ini apa ini? Ini adalah harga harapan dari Tx kan, berarti menjadi
D theta harga harapan dari TX. Nah, biasanya ETX kan sama dengan, misalnya ini G theta gitu, berarti sama dengan G theta kan, jadi ini menjadi G theta dari apa? G theta. Jadi kita sudah melihat yang atas sudah benar. Harga harapan D theta ETX dikuadratkan. Sekarang tinggal yang bawah. Nah, jadi ketaksamaan tadi kan kovariansi XY kuadrat dibagi dengan variansi Y. Nah, variansi dari B log Fx sec theta D theta itu sama dengan dari E dari D log Fx sec theta D theta kuadrat dikurangi E D log tadi kan 0 kan gitu, 0 kuadrat. Jadi ini sudah benar, jadi sudah betul bahwa variansi dari TX itu lebih besar atau sama dengan harga harapan dari TX dikuadratkan dibagi dengan E dari D log F X theta D theta kuadrat. Ya. Ya, jadi kita sudah membuktikan ketaksamaan Cramer Rao. Oke, saya kira hari ini saya cukup sekian dulu ya. Saya mungkin ada acara yang lain, jadi mungkin minggu depan kita lanjutkan di jam yang sama 10.15. Saya beberapa kali sekali itu saya pikir 10.30 ya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam 10.15. Ya, maaf ini saya harus berhenti lebih awal ya, karena ada acara yang lain. Hari ini stop sharing. Itu ya saat ini ya, jadi semuanya sudah tahu nilainya ya, sudah ya. Halo? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Ya. Jadi maaf ya, saya akan tutup. Mas Anu kan sudah di absen, jadi saya bisa langsung live ya. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Halo? Baik Pak. Baik ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk.